Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Cara menghidupkan kembali ataupun memperbaiki baterai ataupun aki yang sudah mati total, teman-teman. Seperti di hadapan saya ini, teman-teman, ini ada dua buah baterai lampu emergency yang bertegangan masing-masing 4 volt dan 6 volt, teman-teman. Oke. Lantas bagaimana cara memperbaikinya? Langsung saja kita mulai, teman-teman. Langkah yang pertama, jika teman-teman mendapati entah itu aki motor ataupun aki mobil ataupun baterai lampu emergency semacam ini, baik yang kering ataupun yang basah, langkah yang pertama teman-teman kita coba buka. Itu biasanya kalau pada aki kering di sini akan ada tanda seperti ini, teman-teman. Tempat untuk membuka ini untuk mengisi cairan ataupun untuk mengisi air sirnya. Oke, langkah yang pertama kita membuka terlebih dahulu. Ini kita isi dengan menggunakan air sir ataupun kita bisa menggunakan air aki yang disebut air sur ataupun air sir yang biasanya tutup botolnya warna merah. Jadi bukan yang isi ulang, teman-teman. Jadi sangat berbeda. Kalau yang warna merah itu biasanya ada kandungan H2SO4-nya. Oke. Setelah itu, setelah kita mengisi ini, teman-teman, ternyata kita belum bisa berhasil ataupun kita sudah mengisi dan kita cas ulang tetapi baterai masih belum bisa menyimpan. Selanjutnya kita harus memotong, teman-teman. Jadi kita harus memotong di sini, harus membongkar. Kita mencari penyebabnya kenapa baterai ini sudah di-charging, sudah ditambahkan air sir ataupun air sur, tetapi belum bisa mampu menyimpan kembali. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini sudah saya potong agar videonya tidak terlalu panjang. Seperti ini, baterai 4 volt. Ini kasusnya sama, jadi mati total, tidak bisa kita cas kembali walaupun kita sudah kasih air isi ulang di sini, tetapi belum bisa menyimpan arus listrik kembali. Selanjutnya kita memotong seperti ini, teman-teman. Oke, jadi seperti ini kita potong di bagian atasnya. Kalau sudah terbuka semacam ini, kita akan mendapati dua buah elemen. Kenapa dua buah elemen, teman-teman? Karena baterai ini hanya 4 volt, jadi terdiri hanya dua buah elemen. Elemen yang pertama bertegangan 2 volt, elemen kedua sama 2 volt. Jadi baterai ataupun aki yang bertegangan 4 volt itu dari dua buah baterai yang dirangkai seri, jadi akan menemukan 4 volt. Oke, untuk lebih akurat, teman-teman, untuk mengecek memang sebenarnya tidak harus multimeter, tetapi lebih akurat saya sarankan menggunakan multimeter, teman-teman. Karena kita bisa mengetahui seberapa voltnya sel yang masing-masing sel ini bertegangan 2 volt. Jadi kalau kita shortkan biasanya percikan apinya tidak begitu kelihatan. Tetapi jika teman-teman menggunakan multimeter seperti ini, teman-teman akan mudah mendapati sel mana yang rusak ataupun sel mana yang putus. Kita akan coba, teman-teman. Jadi karena ini disusun seri seperti ini, inputnya positif di sini, kita cek aja. Teman-teman perhatikan apakah masih ada tegangannya. Oke, menunjukkan angka 2 volt tegangan. Jadi ini selnya masih hidup, teman-teman, karena sudah lebih dari 2 volt. Baterai ini masih baik untuk sel yang pertama. Ditunjukkan juga ini warnanya ini tidak terlalu hitam, ini masih putih, biasanya masih baik, teman-teman. Selanjutnya kita cek sel yang satu, teman-teman. Biasanya kalau di sini plus main, di sini plus juga karena ini disusun seri. Jadi ini kita balik di sini, kita cek. Oke, ini 2 volt juga. 2 volt, lebih dari 2 volt. Dipastikan kedua sel ini masih hidup.
Tapi kenapa baterai ini tidak bisa berfungsi? Kita cek dari sini, karena yang dirangkai seri harusnya keluar 4 volt teman-teman. Kita cek. Ternyata hanya keluar 1,2. Berarti ini permasalahan di rangkaian serinya. Mungkin bisa faktor penghubungnya di sininya teman-teman. Ini adalah penghubungnya dari plus ke min. Kita akan coba jumper aja. Oke, gunakan kabel yang teman-teman yang memiliki serabut agak tebal agar hantaran atau aliran listrik yang mengalir lebih baik ataupun lebih sempurna. Jangan menggunakan kabel yang serabutnya lebih kecil. Kita akan coba aja. Karena dari masing-masing baterai tadi mempunyai tegangan, masing-masing sel mempunyai tegangan 2 volt. Jadi kalau kita rangkai seri seharusnya menjadi 4 volt. Kita coba teman-teman, apakah penyebabnya hanya rangkaian serinya ini yang putus? Kita akan coba, ataukah memang terjadi masalah di tempat lain. Oke, kita akan coba ini plusnya, ini min. Oke teman-teman, bisa dipastikan bahwasanya kerusakan ini, aki ini putus di bagian rangkaian serinya, yaitu rangkaian plus dan minnya yang menghubungkan kedua buah sel ini. Jadi cukup simpel dan sangat mudah teman-teman jika mendapati baterai ataupun aki motor ataupun aki mobil, jangan dibuang dulu. Mungkin bisa menerapkan cara seperti ini, yaitu dengan menjumper ataupun menghubungkan kembali rangkaian serinya. Kebanyakan memang putus di bagian sini teman-teman, karena ini kan baterai ini sering dipakai berulang-ulang, di charging, kita pakai kembali, charging otomatis panas, kemungkinan juga dari kabel penghubung seri ini yang putus, atau kadang juga disebabkan hanya karena korosi. Oke, kita akan coba tes dengan menggunakan beban teman-teman. Saya menggunakan baterai lampu LED ini 3,7 volt. Kita akan coba. Apakah bisa menyalakan beban? Kadang voltase ada, tapi untuk menyalakan beban tidak bisa teman-teman. Oke, mungkin saya coba yang ini aja, mungkin mati. Oke teman-teman, berhasil. Oke, jadi dipastikan tadi kerusakan baterai ataupun aki hanya gara-gara kabel penghubungnya antara plus dan min di rangkai seri putus. Ini terbukti bisa menyalakan beban dan tidak langsung drop. Jadi kasus semacam ini, kasus mati total ataupun kasus yang lainnya, kadang juga disebabkan hanya masalah sepele teman-teman, ini rangkaian serinya ataupun kadang korosi. Tapi kalau melihat dari selnya ini sepertinya memang masih baik. Jadi kemungkinan kerusakan hanya pada ini rangkaian serinya ini. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman dan semoga bermanfaat. Dan cara ini bisa dicoba, saya katakan kembali, pada aki motor ataupun aki mobil, baik yang kering ataupun basah sama. Jika mati total, coba kita potong, kita cek masing-masing sel. Jika 12 volt berarti ada 6 buah sel teman-teman. Kalau 6 berarti cuma ada 3. Jadi bisa dipastikan setiap selnya pasti 2 volt. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.